Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Jumpa kembali bersama channel kami, channel mekanik di sini, channel yang mengulas dan membahas tentang keluhan sepeda motor. Satu keluhan dari unit Vixion New, kode mesin 1PA atau Vixion Lighting. Di sini ada keluhan motor ini berebet parah, seperti tersendat untuk sirkulasi atau suplai bahan bakarnya. Itu yang dikeluhkan awal oleh pemilik kendaraan. Nah teman-teman, kita langsung saja fokus ke bagian suplai bahan bakar ya. Kenapa kita mengerucut ke sana? Karena untuk gejala ataupun juga tanda-tanda awal motor ini bermasalah, karena memang setelah ada kejadian motor ini terlihat ada kebocoran di bagian tangki ataupun juga di bagian penampungan bahan bakar. Nah, di sini kita lihat, kita pastikan, dan memang masalahnya benar berebet parah ketika nanjak, dan tentunya ketika stationer reading itu sangat-sangat bermasalah, berebet parah, tenaga kurang tentunya. Tapi untuk awal engine start atau dinyalakan itu motor tidak ada masalah sama sekali, normal-normal saja. Tapi ketika motor open gas dan diajak reading atau dibawa berkendara, itu berebetnya sangat-sangat parah. Nah, ini juga kita informasikan ataupun juga kita bikin video ini tentunya untuk berbagi pengalaman atau berbagi informasi. Barangkali juga teman-teman mengalami kasus atau kondisi yang sama di motor Vixion Lighting teman-teman. Nah, jadi kita tidak bermaksud menggurui ataupun tidak mengajari, hanya sebatas berbagi informasi dan pengalaman saja. Jadi teman-teman jika mengalami kasus ini, teman-teman bisa cek bagian ini, dan tentu juga mudah-mudahan sama kasusnya ataupun juga jangan sampai terjadi. Tapi jika memang sudah ada kasus yang sama seperti ini, teman-teman setidaknya tidak terlalu banyak berasumsi sana sini. Setelah lihat video kami, teman-teman bisa langsung eksekusi bagian yang kami informasikan di informasi kali ini. Awal kita cek bagian unit injektor. Injektor ini kita buka untuk bagian saringan filternya. Di bagian injektor tengah ini ternyata memang kotor sekali dan ada sedikit bercak material yang memang seharusnya bukan masuk ke sini. Tentunya harus clear dari kontaminasi material tersebut. Nah, tentunya kita coba bongkar untuk bagian tangki. Injektor sudah kita cleaning dan bersihkan dengan menggunakan injektor cleaner, dan kita cek juga bagian supply yang tentunya ke arah injektor, karena memang ada banyak sumbatan di bagian filter injektor tadi. Maka dari itu kita cek sumber utamanya dari penampungan ataupun dari tangki bahan bakar. Nah, langsung saja teman-teman kita menuju ke tangki bahan bakarnya. Nah, di sini kita sudah buka. Tangkinya itu sangat penuh dengan karat. Kita cek di sini teman-teman, dan nah terlihat di bagian ini sudah banyak karat. Biasanya kenapa karat itu terjadi? Karena memang ada kontaminasi mohon maaf, ada kontaminasi air ataupun material yang memang tidak boleh masuk ke bagian tangki ini yang selain dari bahan bakar atau bensin. Nah, setelah kita cek, ini berkarat, sangat luar biasa berkarat. Berarti sumbatan-sumbatan ataupun juga kotoran yang menumpuk di bagian saringan injektor itu bersumbernya dari material-material yang ada di bagian fuel tank atau tangki bahan bakar. Tentunya kita bongkar, kita cek lebih detail lagi, dan kita kuras dulu untuk bahan bakarnya. Dah, di sini kita coba kuras, dan ternyata setelah kita turunkan untuk bahan bakar, banyak sekali air ternyata di dalam tangki. Jadi material yang tadi kita dijadikan tersangka, yang tentunya tidak boleh ada di dalam tangki kecuali memang bensin ataupun bahan bakar, ini masuklah seperti ini, air yang sangat banyak, sehingga ketika memang air sudah terhisap oleh fuel pump atau pompa bensin dan masuk ke saluran-saluran yang tentunya tidak boleh masuknya air. Nah, seperti ini teman-teman, di bagian saringan itu. Nah, ini saringan fuel pump kotor sekali dan ada material air. Nah, maka dari itu
terhisap sehingga motor ini menjadikannya masalah baru, yaitu berbet. Nah ini sudah di bagian ini juga banyak sekali karat yang tertempel ataupun apa namanya bersemayam di sini teman-teman. Jadi masalah utama ini kita asumsikan ataupun kita tarik kesimpulan sekitar 80% sudah kita bisa jadikan tersangka. Masalahnya ada di bagian fuel tank, yaitu air yang masuk ke bagian fuel tank. Oke, jadi 80% kita tarik kesimpulan masalah yang datang atau masalah yang terjadi itu dari kontaminasi air yang tentunya bercampur dengan material bahan bakar, jadi menutup saluran-saluran ataupun menyumbat dan terjadilah berdebat di unit motor ini. Oke teman-teman ya, jadi teman-teman silahkan cek dulu fuel tank ya ketika motor bermasalah. Jadi jangan dulu kemana-mana, periksa dulu suplai bahan bakar yang tentunya menyokong pasokan bahan bakar ke bagian ruang bakar atau masuk ke bagian injektor. Nah jika sudah seperti ini memang sangat-sangat mungkin terjadi masalah berbet, mati mendadak. Oke ya, jadi itu kita kesimpulannya seperti itu. Dan ini kita coba clearkan, bersihkan dulu. Untuk bagian injektor tadi sudah kita bersihkan, kita juga bersihkan bagian fuel pump teman-teman ya. Bila perlu dan memang sangat perlu, ini untuk bagian saringannya wajib sekali diganti ya, karena memang sudah terkontaminasi air yang tentunya banyak untuk volumenya. Nah di sini sangat berpengaruh ke performa motor tentunya ya. Jadi adalah baiknya ini diganti. Jika memang tidak ada, teman-teman boleh bersihkan ya untuk bagian filter ini. Dan ini bagian karat-karat ataupun kotoran yang tertempel di bagian fuel pump juga kita harus bersihkan untuk mengurangi masalah yang akan terjadi ketika memang ini bermasalah atau kotor ya. Baik, kita bersihkan terlebih dahulu. Untuk poin-poin pentingnya tentu utama tangki kita kuras habis untuk material airnya dan kotoran-kotorannya. Untuk ini juga bagian fuel pump juga kita bersihkan. Nanti kita pastikan, tetap kita sepilkan, tetap kita videokan hasil setelah repair, setelah perbaikan atau setelah pengurasan bagian-bagian terkait, apakah memang benar-benar ini sudah normal. Masalah hanya dari terkontaminasinya bagian bahan bakar, sehingga suplai bahan bakarnya yang tidak maksimal ke bagian ruang bakar. Kita bersihkan terlebih dahulu. Untuk pembersihan kita skip saja karena sama, kalau pembersihan tidak ada poin-poin penting, hanya membersihkan material air dan membersihkan saringan pompa bensinnya. Teman, ini kita proses pembersihan dan tentunya teman-teman bisa lihat ya. Nah kotor sekali untuk bagian saringan fuel pump ini. Baiknya diganti kalau memang sudah terkontaminasi oleh air, ini wajib sekali diganti ya. Ini juga untuk karet ataupun seal ini, o-ring ini wajib diganti kalau memang sudah getas. Tapi ini alhamdulillah masih bagus, kita pakai aja. Lubang juga kita coba bersih. Untuk tangki sudah kita kuras ya. Ini untuk airnya kita bersihkan dulu dan nanti kita pasang. Kita coba untuk unit motor ini sudah clear atau belum masalahnya. Oke teman-teman, ini semua sudah kita pasang kembali ya. Untuk pemasangannya sama saja, tidak ada hal yang lain, ikuti alur ataupun juga ikuti urutan yang pas kita bongkar saja ya. Ini sudah kita bersihkan total tentunya. Ini kita coba dulu untuk cek kondisi bagian dari sistem elektronik injektornya. Kita scanning terlebih dahulu, takutnya memang ada masalah lain. Tapi kalau dari indikator memang tidak ada masalah, tapi kita alangkah baiknya kita cek dulu ya teman-teman menggunakan alat.
Kita gunakan alat yang simpel saja ya, ini dari vendor Yamaha. Plus minus positif sama, ini soket DLC nya untuk fiction cuma satu saja, yang ini kita colokkan. Oke, ini sudah tersambung. Ini kita coba cek dulu ya, tekanan aki bagus 12,4. Oke, ini cek dulu untuk bagian injektor kalau nggak salah ini. Bukan apa, letikan dari pengapian ataupun coil. Ini injektor. Ini untuk relay kipas radiator, karena memang yang sudah disambung, tapi relaynya masih oke, masih bagus teman-teman. Untuk masalah ini ada kode 15 30 46 tiga masalah yang harus kita coba hapus. Benar, ada 3 ya. Kita kembalikan di 15. Biasanya 15 itu ke bagian dari MLQS. Untuk 30 biasanya laying angel sensor ataupun juga pemiringan. Untuk 46 itu biasanya adalah pengisian baterai. Nah, ini kita coba hapus dulu teman-teman ya. Kita hapus, apakah masih bisa dihapus atau tidak, kita scan. Oke, ini sudah dihapus ya, ini 0, tidak ada riwayat kerusakan lagi. Sudah kita hapus. Oke, sudah teman-teman, telah aman. Oke, kita kontak on teman-teman. Kita nyalakan, motor nyala, RPM 1300 1400, kondisi suhu dingin 1500 ya, stabil ideal. Kita coba open gas. Ada smoky, tapi pembahasan kali ini fokus ke bagian suplai bahan bakar ataupun juga berbet. Oke, aman teman-teman. Tadi awal itu tidak bisa digas sama sekali, berbetnya parah teman-teman. Jadi itu masalah utama, proses alur penyelesaian seperti itu. Jadi barangkali teman-teman mempunyai keluhan yang sama di unit motor yang sama, cek seperti yang ada di video kami, barangkali sama kasusnya ya. Tapi yang namanya kasus motor atau keluhan di motor itu dinamis teman-teman, tidak terpaku di satu masalah. Banyak sekali faktor-faktor ataupun juga sumber-sumber masalah yang terjadi di lapangan. Tapi ini barangkali jadi referensi teman-teman. Jika memang masalah sama ataupun jika keluhan yang sama, mungkin video kami bisa sedikit membantu teman-teman, bisa tidak terlalu rumit atau tidak terlalu banyak berpikir kemana-mana. Jadi fokus ke bagian suplai bahan bakar terlebih dahulu, karena 3 faktor kinerja mesin yang bagus itu ada 3 ya. Kita tetap selalu informasikan itu ke teman-teman. Ada bahan bakar yang baik, tentunya suppliernya ataupun juga dari faktor-faktor komponen-komponen yang terkait dengan bahan bakar itu harus baik. Tentunya juga bahan bakarnya pun harus bagus. Jangan ada kontaminasi air apapun itu, material apapun itu yang tentunya bisa menghambat ke suplai bahan bakar. 1 ya. 2, pengapian yang baik ya. Pengapian harus benar-benar baik. Tentunya pengapian motor ataupun unit motor ini sudah sangat lengkap sekali. Jadi teman-teman harus detail itu, jangan sampai ada masalah di bagian pengapian, salah satu atau salah duanya atau beberapa bagian di bagian pengapian harus benar-benar bagus ya. Dan juga yang ketiga adalah kompresi yang baik. Nah, ini sudah ada smoky atau ngebul putih, asap putih. Tentunya itu bahan ke depan atau PR ke depan si pemilik motor ini tentunya harus siap-siap, karena untuk bagian kompresi sudah mulai ada masalah di
smoky atau asap putih keluar ketika motor di open gas. Biasanya itu terpaku ke bagian atau tertuju mengerucut ke arah ring piston yang tentunya sudah kurang presisi atau kurang maksimal dari kinerjanya. Ya, jadi 3 faktor saja kinerja yang baik sampaikan dalam video kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat. 3 faktor mesin bekerja mesin yang baik. Terima kasih buat semuanya. Bahan bakar yang baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang baik. Sampai jumpa lagi di video kami yang 3 faktor itu yang jadi sumber utama motor bekerja dengan bagus. Baik, itu saja yang saya sampaikan dalam video kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat, mudah-mudahan berfaedah buat kita semuanya. Terima kasih buat semuanya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi di video kami yang selanjutnya.